Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya market review kita untuk hari Senin. Dari tanggal berapa lagi ya? Tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni 2023 ya. Nah, hari ini adalah hari pertama pembelakuan ARB 15%. Korbannya pertama malah Goto ya. Jadi udah naik arah berapa persen tuh 25% atau berapa ya kemarin ya. Terus dia turun 15%. Ya lumayan lah ya. Cuma adjust aja ya. Oke, kita lihat teknikal untuk indeks harga saham gabungan ya begitu aja ya. Jadi masih naik kemudian diturunkan. Jadi kita kita mau nanti tunggu beberapa hari lah ya. Apakah 6.500 sampai 6.600 ini cukup kuat untuk menahan indeks? Kalau cukup ya udah berarti dia akan sampai di situ. Yang kita lihat tuh adalah mungkin kalau teman-teman lihat di bulan Juni ya, apalagi dia udah dari bulan apa nih? Bulan Mei, bulan April ya, April terus menuju ke Mei, ya ini koreksinya udah cukup dalam. Jadi kita mungkin berharap ada rebound di situ ya. Apalagi sebentar lagi akan keluar laporan keuangan untuk Q2. Ini kan adalah bulan terakhirnya Q2. Jadi kita berharap nanti ada price in ya. Orang-orang udah pasti mulai menghitung ya. Kira-kira bulan pertama, bulan kedua di Q2 ini kira-kira gimana nih ya si perusahaannya. Kemudian ya pasti mereka akan lihat technical juga kalau teman-teman ada trader ya. Oke, untuk hari ini saya akan update untuk satu berita. Sebenarnya ini berita bukan berita baru ya. Itu berita sebenarnya sudah 5 hari yang lalu. Jadi waktu kita update mengenai saham-saham nikel itu sebenarnya udah ada beritanya. Cuma waktu saya search belum ada kali ya. Ya, jadi ini ada satu sentimen untuk nikel di mana di situ ada perusahaan asal Inggris. Perusahaan asal Inggris namanya Glencore ya. Tikernya namanya GLEN. GLEN. Jadi ini adalah sebuah perusahaan tambang yang berkedudukan di Inggris. Jadi ini punya Inggris. Dia bermaksud ingin melakukan investasi sekitar 9 miliar US dollar ke Indonesia. Jadi ini akan dialihkan 9 miliar dolar itu kelihatannya akan jadi pabrik baterai listrik lagi. Kemudian ini akan dibangun di daerah Sulawesi. Ya, teman-teman juga tahu lah itu adalah basisnya memang banyak tambang di situ. Salah satunya adalah nikel. Nah, ada dugaan kalau mereka akan kerjasama dengan Antam. Ada dugaan mereka akan kerjasama sama Antam. Kalau lihat dari pergerakan Antam, kayaknya adem-adem aja ya, nggak benar-benar ada pergerakan yang seperti apa. Ini hari ini juga cuma naik berapa? 4,2%, ya 4,2. Nah, sekali lagi teman-teman tahu ya, Antam ini bukan penghasil nikel terbesar. Jadi dia lebih ke arah emas, ke bauksit ya. Jadi nikel memang dia ada. Nah, kalau dilihat dari daerah Sulawesi dan ini berhubungan dengan perusahaan yang akan melakukan investasi ini, mungkin dia akan mengajak BUMN atau BUMD gitu ya. Jadi kita lihat di Sulawesi itu ada Inco. Ya, ada Inco. Jadi kalau teman-teman lihat teknikalnya dulu ya. Kalau teknikalnya kita ngelihat memang Inco lebih menarik dibandingkan dengan Antam ya. Tetapi kalau Antam ini nih kita lihat dari ini ya sudut pandang teknikalnya dulu ya. Kita nggak tahu ini akan lari kemana. Ya, Antam ini sudah ngebreak dari set 1. Jadi ini apakah ini reakumulasinya yang saat ini terjadi pada Antam yang sudah konsolidasi sejak awal tahun sampai hari ini ya, ini apakah itu reakumulasinya? Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau suka sama Antam, ya kalau suka sama saham ini ya. Jadi ini ada area sebenarnya ini udah area-area udah cukup menjadi money spotnya ya. Kita lihat volume hari ini juga iya, ini naik lumayan tapi volumenya juga kecil aja. Ya jadi makanya ini mungkin akan menunggu konfirmasi dulu nih, akan menunggu konfirmasi karena ini sudah berlangsung 5 hari. Jadi ini berita dari tanggal 31 Mei. Jadi ini udah 5 hari yang lalu. Jadi sampai hari ini belum terkonfirm nih, ya. Jadi kalau ini ya, kalau buat saya itu teman-teman bisa press in untuk keputusan untuk mineral kritis untuk si nikelnya. Karena kenaikan saham-saham nikel itu serentak. Masalahnya bukan cuma Antam tok, bukan cuma Inco tok, tapi KKGI juga naik. Kemudian kita lihat dari DKFT hari ini turun ya, karena dia udah arah 2 kali kan, 2 kali apa 3 kali DKFT.
Kemudian untuk saham-saham yang lain, untuk yang berhubungan dengan nikel itu naik. Jadi kelihatannya price in-nya berbarengan nih. Jadi kalau misalnya cuma mengandalkan konsorsium ini aja, konsorsium Inggris aja yang paling cuma akan pengaruh ke 1-2 perusahaan yang BUMN punya, jadi nggak mungkin dia akan naiknya bareng-bareng. Ya, jadi ini berarti ada kenaikan bareng-bareng ini lebih ke arah sentimen yang memang didasarkan untuk komoditas nikel pada keseluruhannya. Nah, ini juga bisa jadi salah satunya. Karena kalau sampai jadi nih, ini kalau jadi ya, karena kan udah ada ini LG Chem sampai sekarang belum bikin, Tesla sampai sekarang belum kelihatan juga. Katanya November kemarin mau datang, nggak datang juga kan. Kemudian ada BYD ya, BYD itu dari China, itu juga belum kelihatan juga. Jadi baru ngomongan investasi demi investasi. Gitu ya. Jadi ya teman-teman ya tinggal pantau aja, tinggal pergerakannya seperti apa. Kemudian ini bulan Juni, kalau nggak Juli ini kelihatannya akan ada keputusan soal mineral kritis ini. Jadi ya teman-teman mungkin bisa fokus ke sana dulu ya untuk karena ini kenaikan terjadi pada rata-rata hampir semua saham-saham nikel. Nah, oke. Jadi ini saya update ya untuk nikelnya ya. Nah, kemudian saya update lagi untuk saham DIL ya, DILD. Jadi ini tadi pagi juga sempat saya posting kan di Tele ya. Ini yang kita mau tunggu kan konfirmasinya. Nah, itu udah confirm. Saya tadi pagi sempat naruh di beberapa order 195, 197 sama 200. Harapan saya kan dia bisa shadow ya ke bawah ya. Ternyata dia cuma sampai 202. Dan itu juga cuma berapa lot tok. Terus habis itu mulai naik. Jadi saya sempat ngambil lagi pada saat penutupan ini nih. Yang di daerah 216 ya. 216, 200. Antara situlah. 216, 218 gitu. Ini saya ambil. Nah saya nggak tahu. Sesi 2 ternyata dia naiknya lumayan nih. Jadi hari ini itu kenaikannya sampai 12% lebih ya. Karena waktu pas saya lihat terakhir itu masih 10%. Jadi ini masih 12%. Tapi ini udah confirm ya. Jadi dia udah retest ya, udah retest kemudian dia udah mantul nih. Dan kalau teman-teman lihat volumenya lumayan. Ya ini ya, ini di atas rata-rata volume hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat volume lagi mana dia? Nih. Volume ya, frekuensinya hampir 9.000 kali. Mana volumenya? Nih. Sekitar 37 miliar ya, 37 miliar ini stock bid ya. Ini di situ ada 7,8 miliar itu dari foreign, kemudian yang sell dari foreign itu 6,4. Oke. Nah, tapi itu cuma pemanis aja lah ya. Cuman kalau teman-teman lihat dari technical secara keseluruhan, itu set satunya sebenarnya udah lewat ya, set satu belum, maksudnya belum lewat, tapi dia udah confirm LPS-nya. Ya, dia udah confirm LPS-nya. Jadi swing low-nya udah confirm. Hari ini kemudian muncul bullish engulfing kan di situ kan. Nah, biasanya kalau bullish engulfing, kita kan harus tunggu candle berikutnya, dia harus hijau baru confirm kan. Tetapi kalau teman-teman lihat dari keseluruhan trendnya, dia udah confirm LPS-nya. Jadi kalau dia udah confirm LPS ya udah teman-teman berarti tinggal ikut aja. Kemudian saya udah sempat juga share itu laporan keuangan ya, laporan keuangan Q1-nya ya 2023 itu berhubungan dengan trendnya cukup lumayan ya pergerakannya. Jadi ya memang stuck sih, tapi dia udah mengubah rugi menjadi untung ya. Ya, jadi kalau lihat dari teknikalnya ya kita udah confirm LPS, kemudian nanti masih ada satu lagi SOS ya, ada reakumulasi di situ. Sehingga ya teman-teman nanti tinggal ya jangan berharap nanti langsung bergerak lah ya. Jangan berharap dia langsung bergerak. Dia mungkin nanti akan ada reakumulasi dulu di daerah sekitar 260 sampai 332. Oke, ini saya update aja. Jadi udah tinggal kita ikutin aja. Nah, kemudian bagaimana dengan SRware segala macam teman-teman tinggal ikutin ya. Kita cuma menunggu konfirmasi yang kayak dilakukan ya. SRware juga sama. Ya, ini apa yang sedang terjadi pada SRware? Kita lihat dia mungkin akan nge-base ya. Akan mungkin membentuk itu sedikit base. Jadi kita bilang build up ya. Jadi build up momentum di situ untuk memasuki daerah SOS-nya di 650 sampai 800. Oke. Nah, kemudian ada satu saham di properti, ini saya tambahkan aja yang kalau kemarin kan teman-teman melihat properti ada APLN, tapi ini jualan aset. Astra International, Alam Sutra juga ternyata jualan aset juga ya.
dari ini informasi Pak Peter tuh ya, ada jualan aset ke Astra. Terus habis itu ada BSDE ya, BSDE udahlah itu adalah market leadernya. Jadi ya teman-teman nggak bisa ngarapin reward yang cukup gede-gede ya, reward yang besar ya, namanya juga market leader kan, pasti udah jadi incaran banyak orang. Tapi kalau teman-teman mau safety ya yang itu gitu ya, safety tetapi ya geraknya ya paling cuma begitu aja, oke? Kemudian ada Kija juga di situ, teman-teman bisa perhatikan. Habis itu Modern Land, MDLN, itu teman-teman masih perlu riset lebih jauh lagi. Bagaimana dengan obligasi yang kemarin yang sudah yang membuat dia hampir pilot gitu ya, karena default itu gimana kejadiannya. Kemudian ada namanya Pewon. Ya, Pewon ini untuk recurring income. Pewon ini adalah market cap terbesar untuk sektor properti kan. Ya, nah itu juga kita nggak bisa ngarapin upsize yang gede-gede. Tetapi ya buat teman-teman yang konservatif ini sebenarnya BSDE dan Pewon itu adalah pilihan buat teman-teman ya. Oke, nah satu lagi adalah GPRA. Jadi kemarin ada 2 teman kita yang ngasih ini ya, ngasih GPRA. Jadi saham ini, jadi makanya saya lihat teknikalnya, ini kan cukup menarik. Ya, teknikalnya cukup menarik. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah daerah base-nya. Base-nya itu atau trading range-nya itu dari kurang lebih 160 sampai gocap. Jadi berarti dia sempat ke 50 nih. Nah, karena banyak yang alergi ya. Lah ini kok saham bisa sampai 50? Teman-teman kalau lihat ya, lihat dari fundamentalnya sedikit lah ya. Labanya itu sebenarnya pas semua properti itu turun, hancur ya pada saat pandemi. Nah, GPRA ini itu sudah turun sebenarnya. Sebelum pandemi itu dia sudah turun. Ya, dia sudah turun nih. Ini yang di sini nih. Dia sudah turun sebelum pandemi. Pandemi kan kurang lebih di sini. Ya. Nah, saat pandemi itu ya benar-benar ngancurin dia. Jadi makanya sampai ke gocap. Sampai ke 50. Nah, dia butuh sekitar 4 kuartal. Ya, 4 kuartal. Jadi dia udah tiarap di daerah situ, daerah gocap malah ya. Itu sekitar 4 kuartal. Jadi dari Februari 2020 dia tiarap sampai Februari 2021. Itu benar-benar habis-habisan labanya nggak ada ya, pokoknya udah turun dah. Pokoknya semua karena pandemi itu benar-benar tiarap. Nah, itu 4 kuartal itu dia berhasil membalikkan keadaan. Jadi dia udah mulai menghasilkan laba bersih setelah 2021. Jadi awal 2021 itu udah mulai kelihatan tuh kenaikannya. Ya. Nah, makanya gitu dia naik sampai hari ini ya, naik sampai sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat dari siklusnya ya, kita sebenarnya mau lihat adalah kenaikan harganya yang konsisten. Mungkin di weekly lebih cakep ya ngelihat kan ya. Kita mau lihat adalah konsistensinya dari laba ke sama nanti kenaikan harganya. Ya, ini yang teman-teman mungkin bisa lihat ya, kan saya udah bilang ya. Kalau dia pendapatannya udah mulai naik, labanya udah mulai naik, itu biasanya akan diikuti oleh kenaikan. Jadi ini sejalan enggak satu arah antara harga sama kenaikan pada pendapatannya atau labanya ya. Ini salah satunya. Teman-teman lihat ini LPS-nya. Ya, kemudian dia naik, ini LPS-nya. Kemudian dia naik lagi, ini LPS-nya. Jadi kalau lu bilang ini swing high, swing low, swing high, swing low, berarti ini adalah low, ini adalah high, ini adalah higher low, dan ini adalah higher high. Ya, kemudian ini higher low lagi. Kemudian ini adalah higher high. Kemudian ini adalah higher low lagi. Jadi dia udah mulai membentuk LPS nih. Yang kita harapkan adalah sampai 158 dia nge-break. Nah, sampai 158 bagaimana dia bisa nge-break? Berarti nanti LPS ini kita ikutin adalah Q1, misalnya Q2, nanti misalnya Q3 misalnya ya, misalnya. Nanti dia LPS lagi, berarti ini Q4 gitu misalnya, contoh. Ya, berarti kalau ini saya urutin, berarti ini adalah Q1-nya 2021 ya. Ya, Q1 sampai ke hampir Q3 ini. Ya, Q1, Q2 ini. Q1, Q2 dia nge-base. Ya, teman-teman lihat ya. Q1, Q2 dia nge-base. Kemudian ini dari Q1 sama lah. Ini sampai ke Q3 malah.
Ya, Q1 sampai ke Q3 dia ngebest, kemudian ada kenaikan lagi. Nah, ini dari sini itu udah dari Q4 tahun lalu sampai sekarang. Berarti ini Q4, Q1 nih. Kita nggak tahu apakah nanti dia akan ngebest sampai Q2. Ya, tapi ini yang jelas ini Q1, Q4 sampai Q1. Kemudian ini Q1 sampai Q3 dia ngebest. Kemudian ini Q1 sampai Q3. Jadi ini adalah Q4-nya yang dia naik. Ini Q4-nya dia naik. Nah, apakah ini nanti dia ngebest baru nanti Q4-nya baru dia naik lagi. Jadi teman-teman tinggal perhatikan. Tapi yang pasti adalah kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, kita udah mulai confirm dia ada di stage, ada di fase D ya. Jadi LPS, 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 LPS gitu. Nanti mungkin di atasnya nanti dia masih akan ada SOS satu lagi nih. Ya, di atas 160, 158 itu. Dia akan ada SOS. Nah, kalau lihat dari karakternya, ini kan kelihatan nih karakternya GPRA ya. Berarti dia akan ngebest lumayan lama. Ya, ngebest lumayan lama karena kalau lihat dari karakternya, jadi kenaikan pada si labanya mulai kelihatan itu di akhir-akhir tahun ya, di menjelang Q3, Q4 baru ada kenaikan, Q3, Q4 baru ada kenaikan. Nah, ini juga teman-teman akan mulai lihat kenaikannya. Nanti kita lihat ya Q2-nya bagaimana, Q3-nya bagaimana. Nah, menjelang Q3 sampai ke Q4 itu mungkin nanti akan ada kenaikan lagi. Gitu ya. Nah, kenaikannya berapa tinggi? Teman-teman tinggal ikutin. Ini karakternya ya di ujung ya. Jadi dia best gitu ya. Nah, tetapi di bestnya itu hampir boleh dibilang sekitar bisa 3 sampai 6 bulanan. Ya, kalau tuh lu mau ikutin nih untuk si GPRA-nya. Nah, kalau enggak berarti lu ambil deal. Udah gitu aja ya. Jadi lu pilih salah satu. Jadi antara dua itu. Kalau dari fundamentalnya udah terkonfirm. Fundamental udah terkonfirm, kemudian dari teknikalnya juga sudah terkonfirm. Mereka udah di ujung-ujung, di akhir ya. Di di ujung dari akumulasi mereka. Mungkin kalau GPRA itu kita bilang karakternya itu lelet. Ya, lelet tetapi bergerak gitu ya. Lelet tapi bergerak. Nah, sedangkan kalau deal ini kalau teman-teman lihat dari pergerakannya, itu banyak yang momentum. Ini kayak momentum turun ya. Momentum turun ya, terus habis itu momentum turun. Nah, ini momentum turun ya. Nah, ini mungkin nanti akan ada momentum lagi. Nanti habis itu baru dia akan bermanuver di daerah sini nih. Ya 260 sampai 330. Oke. Jadi kalau teman-teman tanya saya, udah boleh masuk belum? Silakan. Ya, itu kita udah confirm untuk daily-nya ya. Kita udah confirm kalau dia udah retest ya, kemudian dia sudah ada pattern di situ, kita udah confirm. Tapi kalau lu cuma trade patternnya ya bullish engulfing, maka lu harus tunggu satu candle hijau baru lu bisa confirm untuk masuk ya. Tetapi kalau kita ini karena memang patternnya itu dari awal ya. Dari awal kita tahu bahwa ini akumulasinya, kemudian trading range-nya itu sebenarnya sampai ke atas ini, sampai ke hampir 300 ya. Tapi kalau saya ambil close-nya, mana nih? Ya, saya ambil close yang di ujung, itu sampai di berapa ini? 260. Gimana ini? Ya, dia sampai ke 260. Jadi kita melihat ya, ada PS-nya. PS-nya kan daerah sini nih. Ada PS daerah situ ya, ada PS daerah 260 sampai 330. Jadi ada peluang akan terjadi reakumulasi atau SOS itu kurang lebih dari situ. Ya, kurang lebih dari situ. Jadi dia udah menyelesaikan juga fase akumulasi yang panjang itu, kemudian akan SOS di sana. Jadi makanya dari itu, kalau teman-teman ini makanya tergantung dari gaya dan metode masing-masing ya. Kalau lu trading berdasarkan pattern candlestick, maka lu akan tunggu satu candle hijau di atas baru lu confirm masuk kan. Kalau lu pakai price action ya, lu kalau pakai price action, ini udah retest. Ya, dia udah retest kemudian rebound. Nah, itu udah konfirmasi hari ini itu sebenarnya udah konfirmasinya. Dia udah rebound ya. Nah, kalau kita pakai Wyckoff, ini udah confirm LPS-nya. Dia sudah confirm LPS-nya karena memang dia udah di ujung kan. Ya, kalau lu lihat fase-fasenya, fase A, fase B itu udah ditandai dengan berakhirnya trendline pertama ya. Nah, fase B sampai ke fase C itu udah berakhir juga dengan trendline kedua, udah kelar ya. Jadi dia udah nge-break, kemudian dia retest ini LPS-nya. Jadi LPS ini akan membentuk minor uptrend kalau lu pakai struktur harga.
dia akan ada minor uptrend di situ, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, dan itu udah confirm. Jadi dia udah confirm swing low-nya. Ya, gue mau pakai metode apa lagi? Ya, lu pakai metode candlestick, ini udah bullish engulfing. Lu pakai metode price action, ya price action dia udah retest, dan dia udah confirm hari ini. Ya, hari ini dia udah confirm. Kemudian lu pakai metode apa lagi? Lu pakai metode breakout pun, dia udah breakout. Dia udah breakout dan udah retest. Jadi sebenarnya udah double confirm untuk metode breakout. Ya, pakai apa lagi ya? Kalau pakai Wyckoff, ya balik lagi pakai Wyckoff, ini udah LPS. Jadi sebenarnya udah confirm, apalagi yang lu tunggu. Ya, apalagi yang lu tunggu. Itu aja udah ya. Ini untuk deal. Jadi kalau teman mau masuk apa enggak, ya silakan udah masuk. Jadi mungkin besok masih akan ada shadow sampai ke 226. Tapi jangan taruh deket-deket situ lah. Ya takutnya dia cuman shadow doang, malah nyentuh kulit doang. Ya ini kan bedanya adalah 10 poin ya. 10 poin ya. Hitunglah resiko lo. Berarti kan stop loss itu pasti di bawah situ ya. Stop loss di bawah situ. Nah, kira-kira resiko lo untuk upside-nya masih cukup apa enggak? Kalau cukup ya udah nggak usah taruh sampai benar-benar pas. Ini kayak saya bilang kan 226 kan, lu nggak usah taruh pas-pasan. Taruh aja 230 ya atau taruh aja dua berapa gitu lah. Itu udah resiko masing-masing lah. Ya, nah lu tinggal lihat. Kalau lu mau taruh di 226 juga silakan. Siapa tahu dia bisa retest lagi sampai ke 214 atau 212. Silakan aja gitu loh. Ya ini kan berarti udah metode masing-masing, lu mau taruh stop loss-nya di mana, artinya risk reward-nya itu harus memadai. Jadi nggak sembarangan gue ngambil, gue ngambil aja 236, tapi gue ngeliat reward gue paling cuma sampai ke atas, misalnya ke 280 ya. Ini kan nggak apa namanya, sebuah posisi yang tidak menguntungkan. Karena apa? Risk lu pasti akan lu taruh di bawah 185 atau berapa gitu. Ya kan? Gitu loh. Jadi ya balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau lu pakai metode Wyckoff, itu dia sudah confirm dengan LPS-nya. Ya, sudah confirm dengan LPS-nya. Jadi udah tinggal tunggu kenaikan. Gitu, tinggal tunggu kenaikan. Nah, kalau masalah kenaikan, dia bisa to the moon kapan gitu kan? Nah, itu lu butuh namanya waktu. Lu butuh biarkan waktu, ya lu kasih waktu yang cukup untuk pergerakan harganya. Ini baru LPS tuh. Belum SOS tuh. Nanti dia akan ada ngebase lagi. Ngebase-nya berapa lama? Nggak tahu. Tapi yang pasti reakumulasi yang terjadi setelah dia ngebreak stage 1, itu biasanya jauh lebih singkat dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi di set 1. Ya memang dia tidak akan lebih lama. Tetapi pergerakan pada saat reakumulasi itu juga banyak manuver yang mungkin akan membuat, gua keluar aja dulu deh. Kenapa dia bisa merah sampai 3 kali? Atau dia bisa merah sampai 3, 4, 5 kali. Atau dia nggak kemana-mana nih. Gitu kan. Sedangkan yang lain udah teriak, oh ini dia ke sini, ini ke sini. Nah lu akhirnya pasti akan membuang barang juga. Itu makanya kenapa setiap proses reakumulasi itu selalu ada manuver. Yang membuat lu akhirnya lu tahan apa enggak. Kalau memang lu udah tahu bahwa dia udah SOS. Ini akan ada periode namanya reakumulasi di situ. Yang mungkin lu juga akan menyiapkan sejumlah uang untuk masuk. Karena dia reakumulasi, berarti nanti akan kelihatan ada base-nya, konsolidasinya kelihatan, ya support resistennya juga kelihatan. Jadi lu tinggal beli di daerah support. Ya tinggal beli di daerah support kalau lu mau nambah barang. Ya kalau lu mau nambah barang. Tetapi kan yang jadi masalah buat kita, seringkali kita kan nggak sabar. Itu satu. Yang nggak sabarnya itu loh. Pengennya begitu masuk langsung cuan. Ya pengennya begitu masuk langsung bisa beli BMW, Mercy, Lamborghini, Bentley, apa segala macam. Pengennya seperti itu. Tapi tidak begitu kejadiannya kalau lu trading. Ini trading itu, saya udah sering ngomong ya, ini adalah satu skema menjadi kaya, tetapi dengan perlahan. Ya, dengan perlahan. Kenapa harus perlahan? Agar lu juga mengupgrade kemampuan mengelola uang lu. Ya, kemampuan mengelola uang lu upgrade. Kalau lu tiba-tiba kaya, banyak kan ya, lu dengar cerita lah ya, yang dapat lotre, terus habis itu 2-3 tahun kemudian, habis itu gimana? Jatuh miskin lagi. Kenapa? Karena itu suddenly datang dan lu nggak tahu apa yang harus lu lakukan dengan uang sebanyak itu. Jadi literasi keuangan lu nggak cukup gitu ya untuk menerima uang sebanyak itu. Akhirnya lu gunakan untuk apa? Untuk foya-foya.
Gitu ya. Nah, kalau foya-foya pemasukan kan nggak ada, lu cuma terima sekali-sekali itu doang. Gitu kan. Nah, habis itu habis. Nah, kalau habis ya udah lu balik lagi, kere lagi. Nah, yang parah itu gini. Ya, yang parah itu gini. Saya mau teman-teman tolong ini kata-kata saya ini digarisbawahi ya. Yang parah itu adalah pada saat rugi, lu nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Padahal yang klik buy, yang klik sell itu lu. Jadi lu nggak mau, pokoknya gini ya, gue nggak mau terima rugi, gue cuma mau untung doang. Nggak bakalan ada bisnis mana di dunia ini yang lu lu membuka sebuah usaha untung terus gitu loh. Ya, jangan sampai jadi kayak toko di Donald Bebek ada satu namanya untung kan ya. Yang pokoknya dia melakukan apapun selalu untung gitu. Nah, itu hampir saya tidak pernah menemui toko seperti itu di dalam dunia nyata. Gitu. Nah, termasuk di saham. Kalau lu nganggap ini bisnis, lu tahu bahwa ini ada resiko. Ya, ini ada resiko. Jadi yang lu perlu lakukan apa? Lu kendalikan resiko lu sejak awal. Nah, kalau lu tiba-tiba beli saham yang nggak jelas gitu ya, oh saham IPO, kata orang ini ya, ini saham ini kalau gue beli, dia akan to the moon gitu ya, dalam waktu yang singkat gue cemplung aja 1 M, nanti ya 2-3 bulan kemudian gue bisa jadi 10-100 M gitu. Ya kata orang itu kan, dan lu percaya, terus begitu lu masuk, dia langsung masuk ke gocap. Ya, nah pada saat dia masuk ke gocap, lu ngocek-ngocek gitu, nyalain bursa lah, nyalain bandar lah, nyalain A, nyalain B, nyalain C gitu ya. Lu nggak mau mengambil tanggung jawab lu nggak research, lu cuma percaya sama omongan orang itu. Ya, atau lu oke lah, lu nggak ngomongin, nggak kita nggak ngomongin orang lah ya. Lu mungkin nggak tergabung di grup ini ya. Tapi yang lu lakukan adalah pada saat harga ini jalan, gua kejar. Ya, gua kejar. Ya, kenapa? Karena dia katanya kan akan sampai ke situ kan. Ya gue kejar aja. Jadi setiap harga yang jalan, gue kejar. Nah, begitu gue kejar, tau-taunya dia pucuk. Tau-taunya dia pucuk, terus turun ya. Dia udah turun pelan-pelan pun, lu merasa bahwa, ini pelan-pelan kok turunnya. Dia pasti akan mantul. Tau-taunya dia tidak pernah mantul. Dan lu terus aja mengakumulasi kerugian. Ya, dan akhirnya sampai satu hari, satu saat, lu nggak sanggup lagi melihat kerugian lu. Kok dia turun terus? Gitu. Terus habis itu ngapain lu? Lu mulailah ngoceh kiri dan ngoceh kanan. Lu nggak mau menerima apapun. Jadi gini loh. Ya, saya mau katakan kepada teman-teman ya. Oke, trading itu ada waktu-waktu teman-teman untung. Yes. Ya, yes, banyak sekali kejadian-kejadian lu bisa untung gede. Ya, tetapi teman-teman jangan salah. Kita kayak menunggu deal aja dari Maret. SRW juga Maret. Saya ngoceh-ngoceh udah berapa lama kan? Kemudian teman-teman lihat ini BET hari ini nge-break ya. Akhirnya berhasil ditutup di atas apa enggak? Saya belum ngecek lagi. Nah, itu berapa lama kita tunggu BET? Kemudian BRIS ya, BRIS itu kan sebenarnya udah di daerah atas kan ya, tinggal kita nunggu SOC-nya kelar apa enggak. Itu juga berapa lama? Itu juga gonjang-ganjing kan? Ya, dari 170 saya sempat ngambil di 1400, kemudian dia sempat sampai ke 1800 kalau nggak salah ya. Kemudian kemarin turun sampai ke 1700 sekian lagi gitu. Ya, terus habis itu sekarang naik lagi. Ya, naik lagi, udah lu dapat dividen, naik pula sahamnya. Ya, nah apa yang teman-teman lakukan? Itu waktu, ada waktunya. Tapi apakah kita masuk ke dalam sebuah saham tanpa hitungan untung ruginya? Pasti kita hitung. Contoh misalnya kayak tadi saya bilang, BSDE fundamentalnya bagus, tetapi upsize-nya sedikit. Ya, upsize-nya sedikit. Jadi kalau lu adalah orang agresif, lu pengen upsize yang gede-gede, ya lu nggak bisa masuk ke saham-saham yang market leader. Dia upsize-nya kecil. Ya, jadi paling kalau misalnya lu dapat 30-40% pada saham-saham market leader, itu sudah menjadi keuntungan yang udah lumayan banget gitu ya. Nah, tetapi kalau lu mau cari reward yang gede-gede, lu mesti terima juga resikonya. Lu mesti terima juga resikonya. Ini udah saya ngoceh udah cukup lama lah ya. Manajemen resiko itu tidak pernah mau diperhatikan oleh seorang trader. Dia cuma mau tahu adalah teknikalnya. Pokoknya setupnya adalah ini adalah setup dewa ya, dan yang tidak mungkin salah. Kalau gue masuk situ pasti cuan, arahnya pasti sesuai dengan apa yang gue harapkan ya. Jadi nggak mungkin dia berbalik arah.
gitu ya. Ya, itu adalah salah teman-teman. Ya, technical betul untuk seorang trader itu adalah sinyal untuk lu lihat di mana entry, di mana lu buy, di mana lu sell. Yes, lu butuh technical itu untuk mengkonfirmasi tempat lu masuk yang low risk, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai low risk berarti apa? Di tempat itulah dimana kalau gua letakkan kerugian yang gua sudah perhitungkan, artinya stop loss, ya. Stop loss itu adalah kerugian yang sudah gua rencanakan. Gua sudah rencanakan rugi segitu. Oke? Nah, itu ruginya kecil, rewardnya gede. Ya, orang bilang risk reward ratio ya, winning rate-nya itu ya paling lu akan ngambil adalah 1:2 ya, sehingga nanti total keseluruhan trading lu, misalnya lu ngambil dalam 10 posisi, walaupun 7 posisi, 8 posisi kalah ya, karena rugi-rugi lu kecil, dengan 2 kali kemenangan besar, lu udah bisa nutupin 8 rugi lu. Gitu loh. Itu namanya manajemen risiko. Ya, manajemen risiko. Nah, itu adalah hal yang terpenting. Lu bisa mengendalikan risiko lu bisa memanage risiko lu, ya. Maka psikologi lu itu tidak akan terombang-ambing gitu loh oleh pasar. Nah, kalau psikologi lu tidak terombang-ambing oleh pasar, lu nggak akan ada namanya trading balas dendam, revenge, ya. Gue udah rugi banyak kemarin, nah ini hari ini gue harus balas dendam untuk menutupi kerugian gue kemarin. Nggak ada gitu ya. Kemudian nanti lu ada fear, ada trading dengan emosi, ya. Ada fear, ada greedy. Pada saat lu udah untung cukup besar, ya, lu gemetaran. Apakah gua udah boleh untuk lepas? Ya, ini udah untung gede. Untung gede banget lah. Ya, atau teman-teman yang belum pernah untung 10% ya. Kalau lu tiba-tiba megang 30-40%, udah gemetaran. Waduh, gimana nih? Gitu. Ya, apalagi ini 30-40% aja lu udah gemetar, apalagi lu nanti lu dapat yang 100, 700, 1000, itu gue nggak tahu lagi ya, mungkin udah pingsan kali ya sampai nggak bisa ngelihat gitu ya. Wah, kok bisa untung sebesar itu? Awalnya iya, saya juga kaget sih ya. Ya, tetapi itu proses gitu loh. Lu yang penting ada kemauan untuk mengambil tanggung jawab. Ya, mengambil tanggung jawab. Karena apa? Klik buy dan klik sell itu atas kehendak bebas lu sendiri. Jadi bukan karena salah siapa-siapa. Lu ikut orang, kata orang, ya sudah itu salah lu. Kenapa lu nggak mau lakukan riset sendiri, analisa lu sendiri gitu. Sehingga lu punya pegangan, gue hold apa enggak. Gitu ya, kalau orang itu lepas, gue hold apa enggak. Nah, mungkin orang itu cuman perlu sampai ke tujuan Semarang misalnya. Ya, kalau lu memang udah ngelihat dia bisa sampai ke Surabaya, lu udah beli tiket dan ini kendaraan ini bisa menyampaikan lu sampai ke tujuan, misalnya lu mau ke Bali lah atau sampai ke Lombok misalnya, ya berarti lu turun di sana. Jangan pusingin orang yang memang udah beli tiketnya cuma turun di tempat-tempat pendek. Tapi kalau lu pegang data, ya kalau lu mau melakukan research, kan saya udah sering bilang juga kan, kuncinya ada di research. Kuncinya ada di research. Karena apa? Kalau harga itu bergerak sesuai dengan apa yang akan terjadi. Dia makanya mereka mempricing in. Apa yang akan terjadi? Apa yang mereka price in? Perubahan pada fundamentalnya. Lah, kita kan trader. Kok lu ngomongin fundamental? Ya, kita trader, betul. Tetapi bagian dari fundamental adalah kenapa kita melihat fundamental? Karena itu adalah bagian dari mengendalikan risiko. Karena kita nggak mau, tiba-tiba benar dia membentuk set 1, tapi ini saham jelek banget. Apa yang mendasari dia melakukan akumulasi? Kita kan butuh tahu alasannya kan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya nggak ada, kan alasan untuk melakukan akumulasi kan cuma 3, ya. Turnaround berarti perubahan pada fundamentalnya. Ya, turnaround. Jadi kayak misalnya GPRA, itu turnaround. Karena sebelum pandemi juga dia jelek kan. Ya, kemudian pada saat pandemi membuat dia tiarap. Oke, dibutuhkan 1 tahun loh lamanya untuk dia membalikkan keadaan, baru habis itu mulai untung kan 1 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat Garuda Indonesia, benar nggak dia turn around? Kan kita mesti melihat datanya.
Kita nggak bisa bilang, oh Q1 dia turnaround nih. Kenapa? Karena dari rugi menjadi untung. Nanti dulu. Lu kan tahu ya, masalahnya si Garuda Indonesia itu lebih daripada keuntungan yang dia dapat di Q1 ini. Benar nggak? Kalau lu pegang data, lu otomatis bisa mengelola data Q1 ini. Walaupun secara teknikal, dia udah mulai berhenti turun. Tapi apakah itu cukup buat kita? Enggak. Kalau memang betul dia sudah mulai melakukan akumulasi di situ, kita bisa masih punya banyak sekali waktu untuk menunggu dia buat konfirmasi. Benar nggak dia mulai melakukan turnaround? Ya kan? Nah, kenapa gue ambil BPKP? Ya, kenapa gue ambil apalagi satu saham yang lumayan jelek, ya udah mulai turnaround juga, saya lupa. Ya, nah, lu lihat BPKP, nah lu lihat datanya. Lu oke, gue mau beli sekarang boleh nggak? Ya berarti gue udah tahu nih ya, gue masih butuh beberapa konfirmasi lagi dari Q ke Q-nya. Tapi kalau gue mau masuk sekarang, gue udah tahu nih, view gue adalah jangka panjang. Berarti ini adalah cicilan gue. Nah, bagaimana lu bisa memutuskan lu cicil? Data itu, research-nya lu. Kemudian kalau lu lihat teknikalnya, iya ya, right issue-nya di situ, di angka 100 ya kan? Berarti angka-angka ini ya cukup sakral lah ya buat kita gitu ya. Walaupun memang ada daerah di bawah itu, kalau tidak salah 85 atau berapa gitu. Teman-teman lihat, itu ada. Jadi kalau seandainya nanti dia spring sampai ke 85, mungkin gua akan ambil lebih gede lagi daerah situ. Gitu. Jadi dengan data-data yang ada, lu tahu dia turn around apa enggak. Nah, atau kalau teman-teman lihat BDMN. BDMN mungkin teman-teman lihat sekarang udah jauh lebih bagus. Tetapi beberapa tahun yang lalu lu lihat BDMN, aduh enggak selera banget ya. Walaupun sudah masuk MUFG di situ. Dia belinya tinggi lagi harga 9 ribuan. Ya, tiba-tiba turun sampai ke bawah hampir 2.000 ya, 1.000-an malah. Lu pasti nggak selera ngelihat BDMN saat itu. Ya, tetapi hari ini kok lu memperhatikan BDMN? Ya, what's wrong? Nah, itu yang kejadian dengan saham-saham yang turnaround. Dia melakukan hal seperti itu. Apakah nanti dia akan akumulasi dalam waktu yang sebentar? Enggak. Itu akumulasi bisa setahun lebih. Gitu kan prosesnya. Jadi ini yang kita bilang price cycle-nya. Ya, price cycle. Jadi kalau lu bisa menentukan di mana dia melakukan akumulasi, di mana dia melakukan markup, di mana dia distribusi, otomatis lu punya time frame gitu loh. Oh, ini daerah sini gue mau jual. Nah, dia udah mulai distribusi nih. Gue udah mulai keluar di daerah situ. Jadi maksimal gitu loh apa yang lu ambil. Nah, tetapi untuk bisa ngikutin trend ini, lu mesti tahu 3 hal. Ya, dia melakukan akumulasi turnaround tadi. Kemudian yang kedua cyclical. Ya, cyclical. Nah, ini cyclical ini kemarin kita udah ngomongin soal nikel. Ya, kita udah ngomongin soal nikel. Jadi cyclical dari nikel ini belum selesai. Belum kelar. Ya, karena itulah kita memperhatikan kembali saham-saham mereka. Siapa tahu ada kesempatan buat kita masuk di daerah-daerah bawah. Apalagi kalau dia confirm udah mulai di akhir malah. Itu akan jauh lebih baik kan. Udah di akhir ya, gue bisa masuk lebih cepat gitu loh pergerakan naiknya. Dibandingkan dengan mungkin kalau cyclical teman-teman bisa lihat kayak ayam misalnya. Ayam-ayam, ini apakah udah cyclicalnya dia? Karena telur naik, makan naik ya, dan sebagainya ya. Apakah udah mulai terjadi pemulihan di situ? Nah, kalau kita lihat, kayak JPFA ya, ini yang saya lihat masih JPFA ya, dia udah mulai selesai turunnya. Udah mulai selesai turunnya. Ingat, itu belum mengalami turnaround, belum mengalami apa-apa. Oke, jadi secara teknikal dia udah mulai selesai turun. Berarti ada momentum terjadi perbaikan di situ. Baru ada momentum. Berarti ini masih awal sekali. Kalau lu masuk sekarang untuk JPFA, nanti dia akan ada tes ke bawah. Akan ada tes ke support. Lalu kalau masuk sekarang, ya masuk ke daerah support itu, masuk pada saat dia retest ke support, lu ingat bahwa ini masih di fase B. Ini baru awal. Jadi ini masih akan masuk ke fase B lagi, fase C lagi, fase D itu baru akan terjadi minor uptrend. Lu kebayang ya berapa lama ya? Nah, kalau lu udah punya mindset, lu udah tahu polanya. Nah, lu masuk sekarang, lu tahu nanti gue nikmatiin nanti. Gue nikmatiin nanti. Oke? Jadi itu ada time frame yang lu sudah tetapkan.
Jadi nggak nanti, waduh kayak cacing kemanasan. Gue udah masuk nih, tapi dia nggak kemana-mana. Ya, gue udah masuk nih, dia nggak kemana-mana. Itu setelah sekian lama baru akhirnya naik. Nah, pada saat dia naik, baru lo orang ngomong, dia udah naik, lu baru ngomong. Nah, itu yang kadang-kadang gimana ya? Ya, karena kita nggak satu frekuensi. Ya lu merasa bahwa gue baru ngomong gitu kan, tapi kita udah ngikutin dari sekian lama gitu. Nah, habis itu naik. Saham-saham seperti ini ya. Ya, yang ketiga kan startup ya. Startup itu jarang-jarang lah. Nah, saham-saham seperti ini, dia butuh waktu. Nah, karena dia butuh waktu, itulah sebabnya kenapa kita lihat di fundamentalnya. Jadi kita nggak mau sembarangan ngambil saham-saham yang nggak jelas itu, yang tidak ada sangkut pautnya sama 3 hal ini yang menjadi alasan mereka melakukan akumulasi. Ya kalau mereka tidak punya alasan melakukan akumulasi, ya berarti ya you know lah saham-saham tersebut akan terjadi apa. Ya, nah kalau lu lihat dari sejarah fundamentalnya, ya kemudian lu lihat dari teknikalnya, maka lu tidak akan ngambil saham-saham yang baru IPO. Kenapa? Apa yang lu mau lihat dari fundamentalnya? Nggak jelas. Ya nggak jelas. Apakah dia udah punya historinya? Nggak ada. Nah, saham-saham IPO, apakah dia sudah punya histori teknikal? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, apa yang mendasari keputusan lu untuk masuk ke dalam saham-saham IPO? Ya, simpel kan? Ya kan? Nah, kalau lu bilang, oh iya dari sekian banyak saham IPO yang ada itu semua bobrok. Ya udah salah lu. Ngapain lu ngambil? Itu kan saham yang gini nih. Saham-saham IPO adalah saham yang pasti sudah dipermak. Kalau nggak dipermak, lu mau beli saham-sahamnya? Lu mau ngantri saham-sahamnya? Nggak bakalan ada yang mau ngantri. Setuju nggak? Ya, itu udah pasti akan dipermak. Nah, lu beli permakan itu sama seperti saya ngomong ini kayaknya agak kasar ya, tapi sorry ya. Kan lu lihat ya sekarang ya. Saya memperhalus dulu ya kata-kata saya. Nanti saya diserang, saya repot nih. Lu banyak lihat ya di TikTok ya, di short, di itu ya, di reel ya. Itu cewek didandan. Jadi cakep banget. Tapi begitu make up-nya dibuang, ya udah astaga lah gitu ya. Nah, itu kurang lebih saham-saham IPO. Ya, saya nggak bilang semua saham IPO jelek. Ya, saya nggak bilang semua saham IPO nggak bisa dibeli. Nggak. Tapi kalau teman-teman percaya dengan saham-saham IPO tersebut, lu tahu luar dalamnya bagaimana itu, silakan. Tapi kalau kita sebagai trader, ya, lu jangan ketawa lu, Pak. Ya, nah tapi kalau lu tahu gitu ya, kita sebagai trader, inti kita senjata kita di mana? Di technical. Jadi kalau technical itu nggak mungkin bohong. Ya nggak mungkin bohong. Lu lihat ada saham IPO tiba-tiba naik tinggi, kemudian terjun bebas. Ini kan pasti ada something wrong di sini. Ya kalau nggak ngapain dia mendaki setinggi itu, kemudian dia terjun bebas. Ada yang sampai ke gocap. Ini kan berarti lu udah bisa menaruh sebuah kecurigaan gede ya. Lah ini udah dipermak bagus gitu, tapi kok harganya tidak mencerminkan apa yang dipermak itu. Dan biasanya itu kalau udah mulai keluar tuh Q1-nya, Q2-nya, Q3-nya. Lalu akan mulai lihat, gila ya. Ya, jadi lu beli kucing dalam karung. Sebenarnya kalau kucing dalam karung sih enak ya. Lu udah lihat ya, semuanya perfect segala macam, begitu bawa pulang, ya ampun. Langsung ketahuan ya jeleknya segala macam lah, bla 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 segala macam lah. Ya gitulah ya. Lalu lihat banyak perumpamaan itu di TikTok lah. Oke? Saya minta maaf lo ya, saya nggak menyinggung siapa ya. Cuman biar teman-teman bisa dapat inilah ya, kurang lebih apa yang mau saya ngomongin ini lo ya. Jadi kesimpulannya ya untuk video ini, teman-teman, satu, lu ambillah tanggung jawab sendiri. Jangan jadi trader yang manja. Jangan jadi trader yang cuma tahu mengelurkan tangan doang ya, minta, tapi habis itu bingung gitu loh. Gua udah beli ini, tapi mau ngapain ya? Gue nggak ngerti apa yang harus gue lakukan. Nah, itu ya, satu. Jadi, lu lakukan analisa. Ya, lakukan analisa. Oke lah, lu bisa lihat di YouTube banyak kok.
mereka memang udah men-screening buat kita. Oh bagus, itu sesuatu yang lu nggak usah capek-capek. Ingat lo ya, sekarang bursa itu waktu awal-awal itu cuma 200 saham. Oh lu kalau trading di 200 saham enak. Kenapa? Kita cuma taunya BCA, BRI, BNI, ya gitu-gitu aja udah. BNI aja waktu itu belum ada ya. BCA, ya BCA, BRI, kemudian apa UNTR ya. Indofood aja masih belakang-belakangan gitu. Itu enak cuma 200, tapi waktu itu masalahnya lu nggak bisa analisa chartnya. Lu cuma bisa dengerin kling-klang dari broker. Kok ini enak, ini bagus. Wah, ini bakalan begini gini gini. Oke, beli gitu. Nah, itu waktu itu ya. Nah, kemudian dia meningkat jadi 400-an kalau nggak salah ya, ada sampai hari ini itu udah mau sampai 900 saham. Gimana cara lu melakukan analisa atau melakukan screening itu lagi? Ya kalau enggak, screening di awal lu adalah fundamental. Gitu ya. Dan saya harus katakan kepada teman-teman, walaupun iya indeks kita itu ada hampir 900 saham, ya kebanyakan itu adalah sampah. Udah gitu aja ya. Jadi lu mau nggak mau harus melibatkan technical. Nah, harus melibatkan fundamental di dalam melakukan screeningnya. Kalau enggak ya lu nggak akan ketemu tiga hal yang mendasari mereka melakukan akumulasi. Gitu. Oke? Ya. Oke, saya pikir saya cukup dulu deh daripada itu kepanjangannya. Jadi lakukan manajemen risiko. Ya, tekankan pada setiap kali lu masuk ke posisi ya, ini low risk nggak? Kemudian risk rewardnya kira-kira berapa nih? Jangan sampai risk lu gede, reward lu kecil. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai juga ya, oke lu taruh aja sembarangan di go entry di sini. Nah, apa yang mendasari lu entry? Lu harus bisa menjelaskan alasannya. Jadi manajemen risiko lu jelas sejak awal. Kenapa ya gue masuk deal? Kenapa gue harus masuk ke 230? Kenapa gue tidak masuk ke 200? Gue tungguin aja di 200. Kira-kira make sense gak deal ke 200? Make sense. Tapi nggak tahu apakah dia akan turun segera atau enggak. Tiba-tiba kalau dia naik lagi, lalu ketinggalan lagi gitu kan. Kalau seandainya nanti dia ada sinyal-sinyal dia akan ke 200, lu pasti bisa lihat di technical. Ya mungkin dia nggak bisa breakout lagi di 280, berarti ini ada peluang dia akan turun. Gitu. Tapi kalau dia terus naik, ya lu nggak make sense kalau lu taruh entry lu di 200 lagi. Kalau tadi pagi masih make sense. Ya saya masih mengharapkan adalah dia turun ya, siapa tahu 15% kan lumayan. Gitu kan? Ternyata enggak, cuma sampai ke 202 itu juga paling cuma kalau nggak salah 4.000 lot top. Gitu habis itu udah mulai kembali naik gitu. Gitu ya. Jadi jangan manja, lakukan analisa sendiri, manajemen resiko lu. Nah, habis itu baru lu ngomongin teknikal lah. Gitu. Oke? Ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti kita hari Rabu ya, kita baru ngomongin lagi ada saham apa lagi ya. Sebenarnya ada, masih cukup banyak kok saham-saham yang bisa teman-teman lihat. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini nggak tahu teman-teman udah lihat di berapa saham ya. Tapi ini posisi saya, ini nggak tahu berapa saham di situ. Ini S yang memang sudah masuk. Kemudian ada ACST juga di situ. APLN, ini lu harus lihat ya. Ini kalau ini saya masukin buat teknikalnya dulu. Ini ada APLN, ada ASRI. Ini hari ini properti kalau nggak salah cukup lumayan ya. Kemudian di situ ini Jaya nih. Ini sahamnya si Pak Ivan. Kemudian bank untuk digital. Ya, bank BANK untuk digital. Kita juga lihat nanti seperti apa. Oh ya, ada satu WRG ya. WRG itu kabarnya itu sudah mulai masuk ke AI. Artificial Intelligence. Ya, tapi nggak tahu sejauh apa. Ini makanya teman-teman yang tahu dunia ini silakanlah coba kasih saya datanya. Saya agak-agak bingung mencari data-data mereka. Ya di situ ada BBKP, Agro juga digital. Ini Abris, BBTN, BET ya. Ini BET hari ini naik 6,3. Oh ini hampir ngebreak nih 1195 soalnya. Oh udah break, udah di atas. Udah di atas. Ini kan shadow ya. Berarti kan dia udah nge-close di atas. Ya 1880. Kalau lu mau benar-benar di atas itu di 1955 ya. 1955 ini harusnya besok jadilah. Oh iya ya, ini kan volumenya gede banget. Ya ini BET ya. Kemudian ada apa lagi ya? BSDE, DKFT, Harum, INKP juga teman-teman bisa lihatin nanti. Ya INTP ini juga masih kita tunggu nih mau naik apa mau turun nih.
JPMA ini masih baru, kemudian KIJA, FPNI ini lote. MDLN, NRCA ini juga kita lihat, kita masih tunggu sampai dividendnya. Kemudian ada salah satu lahan yang sedang ini ya, kalau sampai jadi, ini kan induknya SSIA ya. Itu kalau sampai jadi ada satu lahan yang sedang mau dijual, bukan mau dijual, ada mau dibeli ya, mau dibeli. Jadi ada perusahaan apa gitu, dia akan beli lahan cukup gede di situ. Apakah nanti NRCA dapat bagian untuk membangun atau apa? Itu nanti kita cek ya. P1, NICL, NCKL. Ini NCKL kan baru IPO kan. Nah ini yang makanya saya paling cuma kita bisa lihat lah. Ini aja hari ini naik 10%, NCKL tuh naik 10% lebih. Karena ini ya, NCKL kenapa saya masukin ke dalam watchlist? Karena dia adalah pemilik tambang nikel terbesar di Indonesia. Ya, pemilik tambang nikel terbesar di Indonesia. Ya, di luar itulah, di luar soal lingkungan segala macam ya. Tapi ini kita lihat ke ini ya. Ini adalah tambang nikel terbesar di Sulawesi ada, di Maluku ada, ya. Ini gede. Cuman yang kita minus itu adalah teknikalnya. Teknikalnya masih belum kelihatan sama sekali. Gitu ya. Terus ada Samedi. Ini adalah saham rumah sakit ya. Jadi nanti kalau health-nya itu udah mulai masuk ke siklusnya dia. Nah, ini mungkin yang akan saya coba incar pertama. Terus ada Baja di situ. Baja ini untuk mensupport si ISSP. Ya ini kalau Baja mulai naik juga, ISSP harusnya udah mulai akan ada kenaikan deh. Ini masih ini ya, hari ini Doji kalau nggak salah. Terus ada Cleo di situ. Nah Cleo ini Cleo juga teman-teman boleh perhatikan ya. Kalau nggak salah dividen juga udah lewat ya. Ya, nah kalau dividen sudah lewat kayaknya udah mulai ada ini, udah mulai akan ada kenaikan atau enggak. Ya nanti tinggal cek di itu teknikalnya. Tapi ini watchlist yang saya coba untuk ini hari ini udah naik ya. Iya ya. Ini berarti pembagian dividen ya udah selesai ya. Ya nih, tapi ini volume masih kecil nih. Ya nih, kita lihat ya. Ini Cleo ya. Mumpung ini sekalian saya bahas deh. Ini Cleo. Nah, ini kan dia naik nih. Ngebase-nya kan di atas ini. Ngebase-nya di atas. Kemudian kalau teman-teman research untuk si Cleo, dia kan udah nambah pabrik lagi. Nanti akan nambah sampai 3 pabrik untuk Cleo. Jadi sekarang kan fokusnya atau pangsa pasarnya dia itu lebih ke arah Jawa. Itu belum keluar. Belum keluar. Bahkan kalau misalnya ini waktu riset saya tahun lalu itu masih di Jawa Timur. Jawa Timur baru ada sedikit ke Jawa Tengah. Ya baru ada sedikit ke Jawa Tengah. Nah, kemarin dia udah tahun lalu atau tahun ini ya, dia udah menggunakan si brand ambasadornya itu si Denny Sumargo. Nah, dia kelihatannya sih akan mau mencoba untuk menjangkau lebih luas lagi. Ini adalah satu perusahaan apa itu namanya mineral, air mineral yang baru dalam tahap mulai berkembang. Ya, baru tahap mulai berkembang. Kemudian, you know lah ya, ini adalah grupnya si Tanoto ya. Apa itu namanya? Apa Kops gitulah ya. Nah, itu lu tahu lah ya, dia udah Avia, udah di launch, kemudian ada banyak lah, banyak yang dia launch. Nah, ini adalah awal perusahaan-perusahaan awalnya dia gitu. Jadi ya harusnya sih ada inilah ya, ada perhatian sedikit lah ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, ini kan di atas ya. Dia ngebase-nya di atas. Dia ngebase-nya di atas. Jadi ya kita masih itu, ini money spot-nya berapa kali ya? 2 kali ya. Nah, kita berharap adalah dia bisa mulai nge-break ya. Ini ada swing di ujungnya. Ya, ini nanti tinggal teman-teman riset lagi. Biasanya di akhir-akhir tahun itu cukup bagus untuk ini ya. Pendapatannya si air mineral ini. Nah, pangsa pasarnya udah bertambah berapa gede. Nah, lu mesti cek juga di situ. Oke. Nah, habis itu Inco. Inco. Terus habis itu teman-teman tadi ada yang tanya ISSP. ISSP. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ini ISSP. Ya, apa yang kita lihat ya? Kita tunggu ini. Ini kita tunggu ya. Ini kan trendline-nya masih belum nge-break. Trendline belum break. Kemudian kalau lu lihat dari support resisten, resistennya itu ada di 270, 280. Karena dia mesti nge-break itu dulu. Ya. Dia mesti nge-break itu baru kita bilang dia akan melanjutkan trend. Oke. Jadi 270 sampai 280. Ini trendline ini aja, trendline yang bawah itu aja masih belum nge-break.
Ya, belum di break. Jadi ya, teman-teman bersabar dulu. Ya, bersabar dulu untuk si ISSP. Oke ya, cukup jelas ya. Buat teman-teman yang di IG maupun yang di alumni Prasection ya, buat teman-teman yang mau ikutan untuk Wyckoff Precycle-nya, teman-teman bisa hubungi Yuli ya, karena kita punya early bird itu sampai tanggal 10 Juni ini, jadi berarti tinggal 5 hari lagi ya. Jadi lu manfaatkan aja kalau memang mau tahu tentang Wyckoff Precycle. Jadi itu 8 pertemuan kita akan bahas khusus untuk Wyckoff Precycle saja. Jadi ini logiknya sih sebenarnya begini sih ya. Lu kan tahu ya di pasar itu kita kan sering bilang kan, oh ada bandarnya, ada institusi besarnya. Jadi kalau lu harus masuk ke dalam sebuah saham itu lu mesti lihat ada foreign flow nggak di situ. Kalau foreignnya inflow cukup gede, nah itu lu ikut gitu kan. Nah ini logiknya lu tahu ya, ada yang begitu-gituan kan. Nah tetapi kan masalahnya adalah lu nggak tahu ini inflow-nya siapa yang lakukan, institusi apa segala macam. Nah, kita mau coba mentradingkan sebuah metodenya institusi. Ya, bagaimana kalau gue punya uang besar? Uang besar banget. Ya, jadi bukan bilangan 1M, 10M gitu ya. Ini gue punya 100M, 200M, 300M untuk beli sampai 5% sampai 10% ya saham-saham mereka gitu. Nah, itu kan pasti ada metode atau cara untuk mereka melakukan pembelian. Nggak mungkin dia taruh sekaligus. Ya, karena itulah makanya mereka kenapa proses akumulasinya itu cukup lama gitu kan, dan pada saat dia melakukan akumulasi, nah ini ada alasannya. Nah, itu sebabnya kenapa kita bikin workshopnya itu step by step. Tadinya sebenarnya itu bagian dari coaching class. Ya, coaching class kan sebenarnya 2 bulan ya. Panjangan sih, memang saya juga cukup capek ya. Itu total kalau coaching class itu ada sampai 24 pertemuan kan. Itu kita bahas dari A sampai Z, dari soal pemilihan saham, dari soal fundamentalnya, bagaimana kita memilih, kita scoring ya, itu coaching class. Sampai akhirnya Wyckoff-nya. Jadi bagaimana akhirnya kita melakukan akumulasi juga gitu ya. Jadi mengikuti cara mereka gitu. Jadi maka dari itu si Wyckoff itu mengatakan bahwa ini cara composite man. Composite man itu siapa? Composite man adalah institusi. Composite man itu adalah mereka yang memiliki dana yang cukup besar sehingga mereka memerlukan sebuah sebuah area untuk mereka bisa mencicil barang. Dan pada saat mereka mencicil, mereka mau dapat harga yang termurah. Karena itulah makanya setiap kali ada namanya rally di situ, selalu akan diturunkan. Nah, pada saat penurunan ini namanya test of supply. Jadi bagaimana dia menyerap semua semua barang-barang yang ada di pasar. Ya, nah habis itu kalau dia udah benar-benar selesai, baru dia akan mulai pelan-pelan naik. Gitu kalau itu udah selesai. Jadi makanya ada fasenya kan. Jadi pada saat fase still ada fase silumannya di mana kita nggak tahu apa-apa. Nah, itu adalah awal di mana si price cycle itu mulai jalan. Ada fase still, kita belum tahu apa-apa. Tahu-taunya dia udah mulai melakukan akumulasi ya. Kita akan mulai melakukan research. Itu biasanya kita udah masuk di fase B. Ya udah mulai masuk fase B. Karena fase B ini adalah fase di mana akumulasi terjadi sesungguhnya. Jadi di awal di fase A itu dia membentuk trading range dulu. Ya, jadi setiap kali mereka melakukan akumulasi itu bisa terlihat range-nya dari mana. Oh, pada saat harga naik udah mendekati atasnya range, dia akan turunkan. Ya, dia akan turunkan untuk dia melakukan kembali pembelian di daerah bawah. Pada saat lu orang merasa bahwa gila lu. Ini bentar lagi nge-break. Ya, ini bentar lagi akan gue buang barang daripada gue menampung ini saham nggak jelas gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Makanya manuver-manuver yang terjadi dalam akumulasi itu ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kita rangkum dalam 8 kali pertemuan. Ya cuman di Kamis sama di hari Sabtu saja. Kamis malam hari, Sabtu di pagi hari. Jadi Sabtu itu 2 sesi, Kamis itu di malam hari cuma 1 sesi. Sisanya teman-teman bisa ikut live Zoom ini. Jadi kita akan melakukan case study ya, study case yang akan cukup banyak yang berhubungan dengan si Wyckoff ini. Oke. Nah, kedua, saya juga mau ingatkan teman-teman ya, ini metode bukan untuk scalping. Ya, ini nggak cocok. Kalau lu cuma mengharapkan metode untuk scalping, lu jangan ikut kelas ini. Pasti nggak cocok.
Karena kelas ini kita untuk swing sampai ke position. Sampai benar-benar ngikutin trendnya sampai patah. Gitu ya. Jadi ini dari awal saya udah ngomong ya. Jadi teman-teman jangan masuk terus kemudian, loh kok nggak bergerak sahamnya? Ya itu kurang lebih begitu. Karena kita bukan scalping. Ya, oke. Untuk keterangan lebih lanjut buat kelas ini, teman-teman bisa hubungi Yuli ya. Saya bisa taruh di story sama nanti di tele juga saya taruhin. Oke ya, kalau nggak ada berarti saya cukupkan ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Thank you semuanya, semoga cukup bermanfaat untuk penjelasan kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu yang mendatang. Ya, oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.